Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan baik ya. Terima kasih sudah mau bergabung dalam pertemuan mata pelajaran sejarah Indonesia yang masih membahas tentang materi yang sama, yaitu masa Indonesia merdeka. Jika di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana proklamasi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang terbentuknya NKRI. Baik, langsung saja mungkin ya. Pada tanggal 18 Agustus 1945, itu diadakan sidang PPKI yang pertama. Jadi satu hari berselang setelah dibacakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia, langsung diadakan sidang PPKI pertama. Kenapa langsung diadakan sidang? Karena jika kalian pahami, Indonesia yang baru saja proklamasi itu harus memiliki kelengkapan-kelengkapan negara, alat-alat kelengkapan negara. Seperti contohnya misalnya harus punya undang-undang dasar, sehingga itu harus dibahas lebih jauh, dan maka mau tidak mau, ya, tidak ada waktu, ya, tidak ada waktu berleha-leha, sehingga satu hari setelah pelaksanaan proklamasi, langsung diagendakan untuk mengadakan sidang PPKI. Nah, sidang PPKI yang pertama itu diadakan 18 Agustus 1945. Nah, sidang pertama ini menghasilkan beberapa kesepakatan. Yang pertama itu adalah mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Nah, jika kalian pahami bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ini sudah dirumuskan dalam sidang BPU PKI. Nah, sehingga dalam sidang PPKI yang pertama ini, ya, sidang cukup mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 ini sebagai dasar negara. Ya, jadi tidak perlu membuat undang-undang lagi dalam sidang PPKI ini karena Undang-Undang Dasar ini sudah dirumuskan sebelumnya ya pada saat sidang BPU PKI. Nah, kesepakatan yang kedua itu adalah mengangkat Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, pengangkatan Soekarno maupun Hatta sebagai presiden dan wakil presiden ini dilakukan secara aklamasi. Nah, jika kalian ingat di mata pelajaran PPKN Bun ya, bahwa tokoh yang mengusulkan agar pemilihan presiden dan wakil presiden secara aklamasi itu adalah Bapak Iwa Kusuma Sumantri. Jadi Pak Iwa Kusuma Sumantri inilah yang mengusulkan agar sidang, ya, anggota sidang secara aklamasi mengangkat Soekarno maupun Hatta sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang pertama. Nah, kemudian kesepakatan yang ketiga yang disetujui dalam sidang PPK yang pertama adalah pekerjaan presiden itu akan dibantu oleh Komite Nasional Indonesia sebelum MPR berhasil terbentuk. Jadi, karena waktunya sedang mepet, sedangkan untuk membentuk MPR ini harus melalui pemilihan umum atau pemilu, maka tugas-tugas atau pekerjaan presiden selama MPR hasil pemilu ini belum terbentuk akan dibantu oleh Komite Nasional Indonesia. Nah, itu adalah 3 poin kesepakatan yang dihasilkan dari sidang PPKI yang pertama. Nah, dilihat di gambar ini adalah salah satu suasana sidang dari PPKI yang pertama tersebut. Nah, kemudian satu hari berselang, yaitu tanggal 19 Agustus 1945, diadakan kembali sidang PPKI yang kedua. Nah, sidang PPKI yang kedua ini menghasilkan beberapa kesepakatan. Yang pertama adalah kesepakatan untuk membentuk 12 kementerian dan 4 lembaga tinggi negara. Jadi, di awal terbentuknya NKRI, ya,
baru 12 kementerian dan 4 lembaga tinggi negara saja yang disepakati untuk dibentuk. Nah, berbeda halnya dengan sekarang, misalnya ya, jumlah kementerian itu sudah banyak. Di awal-awal ya pembentukan NKRI ini, ketika pasca kemerdekaan atau pasca proklamasi, para founding fathers kita membentuk kementerian dan lembaga tinggi negara secara sederhana. Ya, karena waktu yang tidak memungkinkan. Lalu yang kedua, ya, kesepakatan yang kedua itu adalah membentuk 8 provinsi di NKRI. Ya. Jadi jika sekarang kita memiliki 34 provinsi, nah di awal pembentukan NKRI itu ya, para founding fathers kita itu hanya membagi wilayah Republik Indonesia ke dalam 8 provinsi. Jika kalian perhatikan di gambar, ke-8 provinsi itu ya, ini antara lain yang pertama Provinsi Sumatera, ya, ini. Lalu yang kedua adalah Provinsi Jawa Barat, ya. Lalu ada Provinsi Jawa Tengah, lalu Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sunda Kecil, ini ya, meliputi Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara ini, Sunda Kecil, Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi, dan Provinsi Kalimantan. Nah, itu. Dan kesepakatan yang ketiga, itu adalah pembentukan badan-badan negara. Itu adalah hasil-hasil dari sidang PPKI yang kedua. Nah, sedangkan PPKI kemudian melakukan sidang yang ketiga. Sidang yang ketiga ini diadakan pada tanggal 22 Agustus 1945. Nah, kesepakatan yang dihasilkan dari sidang PPKI yang ketiga diantaranya yaitu adalah pembentukan KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat dan KNID atau Komite Nasional Indonesia Daerah. Seperti yang sudah dibahas di awal bahwa tugas presiden sebelum MPRS itu dibentuk ya, sebelum MPR terbentuk, hasil pemilu terbentuk itu akan dibantu oleh Komite Nasional Indonesia. Nah, Komite Nasional Indonesia Pusat dan Komite Nasional Indonesia Daerah inilah ya dibentuk pada sidang PPKI yang ketiga. Kemudian kesepakatan yang kedua adalah pembentukan partai politik. Nah, jika sebelumnya ya Republik Indonesia ini hendak menggunakan sistem satu partai, sama seperti sistem di negara-negara komunis yang hanya memiliki satu partai. Akan tetapi kemudian dimusyawarahkan lagi bahwa Indonesia itu tidak akan menganut sistem satu partai, melainkan akan menganut sistem partai. Nah, kenapa negara kita harus menganut sistem multipartai? Itu semata-mata untuk mengakomodasi berbagai macam aliran-aliran politik yang ada di Indonesia. Sehingga akhirnya disepakati dalam sidang PPKI yang ketiga bahwa partai-partai politik itu akan didirikan. Kemudian yang ketiga itu adalah pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Nah, yang merupakan cikal bakal nanti dari TNI. Untuk sementara ya tidak dibentuk lembaga ketentaraan, melainkan hanya Badan Keamanan Rakyat yang tugasnya itu untuk menciptakan keamanan dan ketertiban umum pada saat masa transisi kemerdekaan itu. Nah, jika kalian lihat di gambar ya, ini adalah partai-partai politik yang pertama muncul di era revolusi pasca pembacaan proklamasi. Di antaranya ada Partai Masyumi, ada Partai PKI, ada Partai PBI atau Partai Buruh Indonesia, ada Partai Rakyat Jelata, ada Parkindo atau Partai Kristen Indonesia, ada PSI, Partai Sosialis Indonesia, ada PRS, Partai Rakyat Sosialis, ada PKRI, Partai Katolik, ada Permai, Persatuan Partai Persatuan Rakyat Marahen,
dan ada PNI atau Partai Nasional Indonesia. Nah, partai-partai ini, 10 partai ini, inilah yang mengakomodasi aliran-aliran pemikiran yang ada di Indonesia pada waktu itu. Ya, aliran pemikiran Islam ini diakomodasi oleh Masyumi, aliran sosialisme komunisme itu diwakili oleh PKI, PBI, Partai Rakyat Jelata, PSI, ya. Kemudian aliran masyarakat pemikiran Kristen dan Katolik ini diwakili oleh Parkindo dan PKRI, dan nasionalis ini diwakili oleh Permai dan PNI. Nah, lalu selanjutnya itu adalah BKR tadi, ya, Badan Keamanan Rakyat. Nah, pada gambar di sini kalian bisa lihat di sini ada infografis yang berasal dari Okezone, sejarah kelahiran TNI. BKR atau Badan Keamanan Rakyat yang dibentuk pada tanggal 22 Agustus 1945 atau pada sidang PPKI yang ketiga, itu adalah cikal bakal dari TNI itu sendiri. Nah, BKR kemudian berubah nama menjadi TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Perubahan ini terjadi pada tanggal 5 Oktober 1945. Kenapa berubah? Karena pada waktu itu banyak muncul kekecewaan-kekecewaan dari barisan-barisan rakyat, ya, yang menganggap bahwa tentara itu sudah sangat diperlukan pembentukannya di NKRI ini. Karena situasi dan kondisi pada waktu itu sudah darurat perang. Tidak cukup hanya mengandalkan sebuah badan keamanan saja. Sehingga untuk mengakomodasi keinginan tersebut, tanggal 5 Oktober 1945 dibentuklah TKR. Nah, TKR ini kemudian menjadi tentara pertama di NKRI. Nah, pada tanggal 23 Januari 1946, ya, TKR ini nanti berubah nama menjadi Tentara Republik Indonesia. Kemudian pada masa revolusi fisik ini, pada masa mempertahankan kemerdekaan ini, terjadi beberapa kali perubahan nama. Misalkan pada tanggal 3 Juni 1947, TRI atau Tentara Republik Indonesia ini berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Kemudian pada pada bulan Desember 1949, pasca perundingan Linggarjati, TNI itu digabung dengan KNIL atau Koninklijke Nederlands Indisch Leger, tentara dari kerajaan Hindia Belanda pada waktu itu digabung menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Nah, perubahan ini seiring dengan perubahan status NKRI menjadi Republik Indonesia Serikat berdasarkan perjanjian meja bundar dengan Belanda di Den Haag. Nanti, ya, APRIS ini nanti berubah menjadi APRI atau Angkatan Perang Republik Indonesia setelah Republik Indonesia Serikat ini resmi dibubarkan pada Agustus 1950, ya, bukan 49 ini. Kemudian APRI berubah menjadi ABRI, ABRI digabung dengan TNI, TNI dan Polri bergabung di ABRI, dan April 1999 TNI dan Polri resmi dipisahkan kembali sampai sekarang ini. Nah, mungkin itu saja ya pembahasan dari Bapak terkait bagaimana terbentuknya NKRI pasca peristiwa proklamasi. Nah, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Jika ada yang kurang silakan kalian searching lagi, kalian explore lebih jauh lagi terkait materi ini, ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.